Halo teman-teman, udah lama banget nih dari tahun 2020 nih, gue udah nggak nge-YouTube lagi ya. Jadi ya udah mungkin berapa tahun ya? Empat tahun ya, 4 tahun. Nah kali ini gue tuh punya satu buah cerita horor ya, cerita horor yang waktu itu gue alamin tuh di tahun-tahun 2023. Jadi kita langsung mulai aja lah ceritanya ya. Jadi gue mau membagi ini karena menurut gue sih, wah, ini sih lumayan kacau ya, lumayan kacau di saat itu tuh. Jadi gue itu tuh punya hobi ya, hobinya itu gue itu main game nih teman-teman. Jadi gue main game di salah satu game online. Mungkin kalau anak tahun berapa ya? Tahun kelahiran tahun 90-an lah yang suka ke warnet tuh, khususnya buat laki-laki pasti tahu nih game ini namanya Seal Online. Nah jadi gue ketemu teman dan ngobrol di Discord udah lama, sekitar 3 tahunan lah, 3 tahunan mungkin ya gue kenalnya tuh, 3 tahunan gue kenal tuh. Jadi akhirnya tuh di tahun 2023 nih gue ketemu di Jepang sih, bukan ketemu ya apa, Japrian atau apa ya sebutannya ya, nongkrong lah di salah satu tempat, di salah satu kantor temen gue nih namanya Mas Rangga yang ada di daerah Kemang. Kalau yang buat yang nggak tahu Kemang itu daerah Jakarta Selatan. Jadi gini, waktu itu tuh seingat gua itu kita tuh udah janjian tuh udah lama ya, udah sekitar 1 minggu lah ada janjian. Nah tadi awalnya tuh kita tuh berencana itu dadakan karena ada salah satu teman kita tuh dari Kalimantan namanya Dion. Itu rencananya mau dateng. Ya kita janjian lah ketemu di, gue lupa tanggal berapa, bulan apa ya gue lupa, itu hari Kamis tuh, gue inget banget tuh hari Kamis. Akhirnya tuh kita ketemuan. Nah jadi tuh pagi-pagi tuh gue udah kerja dulu nih, kerja. Akhirnya kan siang. Nah siang itu kita janjian tuh pada mau ngumpul jam berapa di daerah Kemang tuh di tempatnya Mas Rangga itu. Jadi gue itu mau ngumpul tuh sekitar jam 5 rencananya di sana, agar biar malamnya tuh bisa makan-makan bareng lah gitu di daerah-daerah dekat-dekat Kemang ya kan. Ya udah tuh siang-siang itu karena kerjaan gue udah selesai, gue bingung kemana, akhirnya gue ke daerah ini apa, Taman Barito. Nah gue ke Taman Barito dulu tuh, duduk nongkrong sambil nungguin waktu. Itu siang tuh sekitar jam 2-an. Akhirnya karena lama banget ya kan, akhirnya gue tuh chat di grup ya. Oh ya sebelumnya tuh gue mau ketemu sama ada beberapa orang nih, ada Mas Rangga, ada gue, ada si Rido ini dari Bogor, ada si Bang Lika itu dari Bekasi, sama Dion, sama satu lagi nih si Novi ini dia juga dari Bekasi, cuman dia lagi ada kerjaan gitu di daerah Jakpus kalau nggak salah deh sini tuh ya kan. Nah yaudah tuh akhirnya gue nunggu di Taman Barito sambil gue WA-WA-an di grup, kapan pada dateng, berangkat gimana, kalian pada berangkat gimana. Ya udah akhirnya tuh jam 3 gua itu berangkat ke tempatnya Bang Rangga. Kata Bang Rangga kan disuruh, ya udah Pan ke sini aja dulu. Ya udah gue jalan tuh ke tempatnya Bang Rangga. Akhirnya gua sampai tuh di kantornya dia. Kebetulan kantornya dia tuh sebelahnya ada warteg nih. Gue dipanggil, akhirnya gue ke warteg, gue makan dulu tuh, Bang Rangga di situ sama temennya kalau nggak salah, entah teman kerjanya atau apa gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ya udah gue selesai makan itu sekitar jam mungkin setengah 4 kali ya, karena kan dari Taman Barito ke Kemang itu kan cukup deket ya. Ya udah tuh akhirnya gue selesai makan, gue nungguin kan. Nah sama Bang Rangga tuh diajak tuh ke dalam kantornya.
Nah gue lihat tuh kantornya tuh cukup apa ya, kantor tua lah, kantor lama ya kan. Dari depan itu kayaknya ya cuman parkiran gitu ya, parkiran mobil kecil sih, nggak gede. Jadi ada tanaman ya dikit lah, nggak banyak kelihatan, tapi kantornya kantor lama gitu, nggak belum direnov gitu kan. Jadi di situ gue posisinya cuma berdua, gue sama Bang Rangga. Ya udah, ternyata kantornya dia tuh naik ke lantai 1. Ya udah, gue masuk ke dalam. Pertama gue masuk ke lobinya. Jadi itu ada kayak ada tempat resepsionis yang udah kumuh. Wah itu resepsionis berdebu banget deh, cukup berdebu banget. Ada helm tuh, helmnya juga udah helm tua kayaknya tuh, udah berdebu banget. Nah jadi sebelah kanannya setelah resepsionis, jadi kan kayak masuk lorong gini ya, lorong. Ini resepsionis sebelah kiri, maju dikit itu ada tangga buat naik ke lantai 1. Nah kalau ke kanan itu ada aula yang ada panggungnya, ada beberapa tempat duduk dan ada beberapa ruangan di situ. Gue naik nih ke atas, cukup naik ke atas. Nah kantornya itu ternyata tuh jadi kayak kantor itu yang apa ya, yang bisa masuk beberapa kantor, beberapa ruangan gitu. Jadi kayak ini bisa kantor A, ini kantor B, kantor C. Nah tapi itu kosong semua, yang ada cuma kantor Bang Rangga doang gitu. Ya gue masuk deh. Nah masuknya itu pintunya tuh pakai pintu akses, itu ada passwordnya gitu kan. Gue masuk duduk deh tuh gua tuh. Ya udah, habis itu setelah duduk ya, ngobrol lah biasa, kena tanya kabar apalah, basa-basi ngobrol sambil nungguin segala macem, nanya-nanya ya kan. Nah itu jadi tempat duduknya tuh jadi gini, tuh ada pintu kantor itu, dia langsung ke meja meeting yang panjang. Kalau kalian bisa bayangin tuh meja meeting yang panjang. Nah kalau kita jalan jadi gimana ya? Ini ruang apa, pintu masuk sebelah kanannya itu meja meeting. Nah jalan sebelah meja meeting itu ada ruangan lagi tuh, ruangan bos. Nah sudah, gue itu di situ berdua. Gue tanya dong, ini kok cuma sendiri doang Bang Rangga, yang lain pada kemana gitu kan? Oh ini gue, teman-teman lagi pada ngurus ini, pada pergi gitu kan. Oh ya udah, akhirnya gue di situ roll. Nah mungkin sekitar 10 menit gitu ya, 10 menit tuh bosnya Bang Rangga tuh dateng. Nah gue salaman lah, memperkenalkan diri, tapi gue nggak tahu, lupa tuh namanya dia siapa. Ya udah, akhirnya dia masuk tuh ke ruangan bosnya kan, ke pintu ya, masuklah biasa, dia berkegiatan lah di dalam. Gue juga itu nggak bisa diintip tuh ruangannya tuh, jadi kayak ruangannya tuh jadi ruangan kaca. Di tengah-tengah kaca itu dia ada stiker gitu, jadi stiker abu-abu yang nutupin biar kita bisa ngeliat ke dalam. Nah ruangan bosnya sih itu bagus ya, maksudnya rapi, tertata rapi, bagus, banyak buku-buku ya, ruangan bos pada umumnya lah. Nah tapi ruangan meeting ini yang agak berantakan nih, nggak terlalu rapi banget gitu. Udah tuh akhirnya ya gue juga komunikasikan ke teman-teman tuh, ini pada udah di mana gitu kan, belum pada jawab. Ya udah tuh akhirnya nggak lama Bang Rangga pergi, dia izin, dia katanya mau ngurusin paket punya adeknya, mau ambil paket di daerah mana gitu, gua nggak tahu deh tuh. Jadi dia mau pergi, tapi sebelum pergi tuh dia ketemu dulu sama temennya. Jadi nggak lama bosnya datang itu, temennya datang 2 orang. Nah gue nggak tahu siapa tuh namanya, 2, yang satunya satunya tuh dia orangnya gagah badannya tegap lah. Sebenarnya sih nggak terlalu penting ya tuh di ceritain ya gue sekedar salaman, kenalan ya, basa-basi dikit ya kan. Akhirnya dia pergi tuh sekitar jam 4-an dia pergi. Ya udah tuh akhirnya gue ya main Mobile Legend lah, karena udah gabut kan. Gue dengerin headset, dengerin Spotify, kadang buka YouTube, kadang buat
iniin waktu lah, nunggu jam 5 kan, katanya anak-anak kemungkinan besar nyampe jam 5 ya kan. Nah ya udah, akhirnya Bang Rangga cabut. Sebelum dicabut dia nanya, lu nggak apa di sini sendiri? Ya gue bilang apa, udah nyantai aja kan, ada bos lu juga, santai aja. Tapi bos lu nggak apa kan, gue di sini gue nggak enak aja, kata dia. Apa sini aja. Udah dah, gue lanjut main Mobile Legend lagi kan. Ya udah tuh, setelah gue main Mobile Legend nggak lama bosnya tuh keluar dari pintu ini pintu kantornya ya kan. Dia keluar, dia nanya, Bang Rangga kemana gitu kan. Bang Rangga kemana? Dia lagi pergi bos, gitu aja kan. Lagi pergi nih bos, pergi tadi sama siapa gitu, temennya nggak tahu kemana. Oh gitu, saya mau pergi, kamu mau di sini? Iya saya di sini aja tuh, gue jawab aja gitu kan. Ya gue bingung mau kemana ya kan, orang gue nggak tahu tempat di mana-mana kan. Saya sini aja bos. Nah bos itu negesin lagi, beneran mau di sini nggak apa, yakin sendiri, kata dia gitu. Iya bos, ya saya nungguin Bang Rangga aja dah di sini. Ya udah kalau gitu saya tinggal ya. Nah jadi bosnya tuh pergi tuh, turun tuh ke bawah ya kan. Nah, gue di situ masih sibuk sambil main Mobile Legend kan. Nah ya sudah, setelah turun itu ya biasa lah, ya udah berkegiatan nggak jelas ya kan, buka TikTok apa segala macem. Nah nggak lama gue denger nih ada suara dari jalan tuh, dari bawah ya, dari tangga itu, duk duk duk. Nah sebenarnya tuh suara agak samar-samar karena kan gue pakai headset ya. Akhirnya headset gue copot nggak ada suaranya tuh. Ya udah, akhirnya gue pasang lagi headset, dia ada suara lagi tuh, duk 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 kan, mau naik ke atas gitu kan. Cabut lagi, lagi nggak ada. Aku pikir Bang Rangga kali ini udah turun ya kan, udah turun, udah sampai, udah mau naik. Udah gue lanjut lagi tuh main. Nah selang beberapa lama ya, nggak lama dari situ tuh gue denger tuh ada ini ada kayak suara tempat pensil tuh jatuhnya tuh ada di ruangan bos. Nah itu jatuh ruangan bos, gitu kan. Bumprang ya kelenteng suara kotak pensil lah jatuh lah itu ya kan. Akhirnya gue longok begini, oh iya, gue emang lihat tuh di situ suara bukan suara, maksudnya ada tempat pensil emang berharakan. Jadi dia ngeliat sedikit sekilas gitu kecil, jadi sekatnya tuh ada kebagi gitu lah, jadi kelihatan tuh dari situ tuh. Oh ya udah, aku pikir udahlah biarin lah. Ya gimana, namanya juga tempat orang ya kan, gue nggak tahu tuh gimana isi sebenarnya ya kan. Ya udah tuh, abis itu gue lanjut lagi main tuh. Nah nggak lama lagi tuh ada suara ini kayak ketokan lagi tuh, tapi ini dari dalam ruangan bosnya ya kan. Ada suara ketokan di ruangan bosnya, duk 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 gitu kan. Nah headset tuh langsung gua copot lagi suara apa ya itu. Di situ tuh udah mulai agak-agak agak creepy ya, maksudnya udah mulai agak was gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya gue lanjut lagi sambil gue nanya tuh di WA, lu kapan nyampe, udah pada di mana tuh kan. Akhirnya ya sudah tuh, gak lama itu gue lanjut berkegiatan lagi lah. Nah gak lama itu ada suara srek. Nah itu dari dalam ruangan bos ya kan. Akhirnya gue ngintip lagi, ngelongok lagi, nggak ada apa-apa. Gue ngelongok lagi, nggak ada apa-apa. Udah tuh, setelah itu ada suara lagi, duk 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 duk. Ini kayak suara kaca gitu, kayak kaca digedor gitu kan. Duk 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 duk. Di situ gue langsung langsung diem ya. Udah langsung diem, bingung tuh mau ngapain. Nah gue tuh dia rencananya mau cabut,
tapi yang gua pikirin adalah itu kan pintu akses ya kan, akses yang ada sidik jari, ada apa namanya tombol-tombol itulah, tombol-tombol password. Nah gue pikir tuh nggak bisa kabur tuh dari situ tuh, jadi makanya nggak bisa dibuka dari itu, jadi makanya gue diem aja di situ karena gue bingung mau ngapain ya. Nah pada saat itu tuh timbul lagi suara, ada suara jatuh lagi. Nah jatuhnya itu gue itu engah tuh pada saat headset tuh lagi nggak kepasang. Nah, akhirnya gue longok tuh dari bawah, gue ngolong ke bawah begini. Wah bro, di situ tuh ada apa ya, ada kaki. Lu kalau ngeliat tuh kaki dia tuh kayak transparan, jadi dia itu ngambang, nggak kelihatan jelas. Dia tuh bukan berjalan ya melayang gitu dari sisi tembok kanan ke tembok kiri. Wah ini gue kalau cerita ini sih cukup, ini udah mulai merinding nih. Nah jadi di apa namanya, pada saat itu tuh pas gue lihat itu tuh langsung bro, gue udah diem tuh, gue udah bingung tuh gue mau ngapain tuh. Gue langsung astagfirullahaladzim, udah di situ tuh gue langsung udah kalut lah di situ kan. Gue kalut, akhirnya gue buru-buru beresin tas karena gue posisi lagi ngecas di situ tuh. Gue lagi ngecas, langsung gue masukin tuh itunya barang-barang gue kan gue selalu bawa tas kecil sama tas gede, kebetulan tuh lagi kerjakan. Itu gue langsung kabur, gue paksa pintunya gue buka, ternyata tuh pintu bisa dibuka. Gue turun ke bawah, gue tunggu akhirnya tuh di depan ini ya, di depan kantornya. Nggak lama Bang Rangga dateng nih, Bang Rangga dateng cengenges. Hehe, lu ngapain Pan di sini? Tai, gue jauh gitu kan, tai lu Ini apaan sih tempat begini banget? Hehe, lu dikenalin ya, udah kenalan ya sama dia. Lu gimana sih? Lu lagi lama banget sih, dia kan udah ngomel-ngomel tuh situ. Udah akhirnya gue diajak naik tuh ke atas sama Bang Rangga. Bang lu lihat di mana? Kata Bang Rangga gitu. Aku ceritain tuh, ini Bang gue liat di dalam kantor nih ada kaki nih sama gaun, kayaknya si cewek. Emang ada apaan nih Bang di sini gitu kan? Kok gue bisa ditongolin kayak begitu gitu kan? Yaudah ntar aja lah ceritanya, kata dia gitu. Kita nunggu anak-anak dah. Udah akhirnya tuh gue gak lama tuh anak-anak dateng tuh. Pertama si Rido sama si Lika. Akhirnya kita turun, kita duduk di aula yang gede itu tuh. Kita di situ ngobrol. Ya udah itu pokoknya awalnya tuh gue udah males banget di situ, udah muka gue udah bad mood ya kan. Bad tuh gimana habis ngelihat hal kayak gitu ya kan. Nah, ada si Rido sama Lika tuh kepo, kenapa sih gitu kan. Nah Bang Rangga udah ngomong gini aja, itu biasa Bang Topan ditongolin sama papa penghuni sini gitu kan. Udah jawab gitu aja udah. Ada tuh akhirnya si Nopi dateng, akhirnya kita cabut tuh abis maghrib, kalau nggak salah abis maghrib kita cabut, kita makan tuh ke Bebek Carok yang di Kemang tuh. Kita ngobrol-ngobrol tuh di situ tuh. Akhirnya Bang Rangga tuh cerita. Jadi tuh dulu itu kata satpamnya kantor dia ya. Jadi dulu itu tuh ada seorang cewek sekretaris gitulah. Nah dia itu tuh sepertinya tuh hamil tuh, dia di luar nikah gitu lah ya, hamil di luar nikah. Dan katanya sih yang si cewek itu dia nenggak ini apa kayak racun lah, entah itu racun apanya itu nggak tahu tuh. Nah cuma sampai sekarang itu ya masih ada aja kejadian horor yang di kantor itu, makanya kantornya itu sepi. Jadi cuma kantor Bang Rangga doang di situ. Tadinya tuh rame kantornya, jadi tinggal dua. Dari ada sekitar 4 kantor, jadi tinggal 1 Bang Rangga doang gitu cerita kayak gitu. Nah, itu pengalaman gue yang cukup lumayan ngeri ya. Jadi itu sih kalau dibayangin sih, gue kalau kesana lagi sih males ya. Lu bayangin aja itu, lu ngeliat sendiri dari kolong begini,
yang jalan tuh kaki doang, kaki melayang tuh. Sih kalau gua bayangin lagi, wah nggak kuat sih gua.